Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Vivianti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana melakukan asesmen terhadap pasien low vision. Nah, pertama-tama kita perkenalkan diri dulu kepada pasien. Kemudian kita menjelaskan maksud dan tujuan kita melakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga adalah meminta persetujuan pasien. Nah, jika pasien setuju, maka mari kita melakukan pemeriksaannya. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan anamnesis terhadap pasien low vision. Nah, di anamnesis ini yang penting kita tanyakan adalah apa keluhan utamanya dan apa kebutuhannya untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, setelah kita tahu hal tersebut, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan visual acuity. Nah, pemeriksaan visual acuity pada pasien low vision ini ada dua macam, yaitu yang pertama distance visual acuity dan yang kedua adalah near visual acuity. Nah, untuk distance visual acuity kita menggunakan papan LVRC. Di sini kita memeriksakan visus mata kanan, mata kiri, dan visus kedua mata pasien dengan menggunakan papan LVRC sejauh jaraknya 3 meter dari pasien. Nah, jika jarak 3 meter tidak bisa, maka kita majukan papan LVRC-nya sejarak 2 meter dari pasien dan minimal sampai pada jarak 1 meter dari pasien. Nah, setelah kita lakukan visus, kita catat hasil visus yang kita dapatkan pada mata kanan, pada mata kiri, dan visus pada kedua mata. Nah, jika visusnya tidak maksimal, maka kita bisa melakukan pemeriksaan koreksi subjektif maupun koreksi objektif. Nah, setelah kita mendapatkan hasil koreksi secara maksimal, maka kita cobakan kemudian hasil koreksi tersebut masih dengan menggunakan papan LVRC. Nah, setelah kita dapatkan hasil koreksi maksimal dengan menggunakan lensa koreksi, maka kita catat hasil visusnya pada mata kanan, pada mata kiri, dan pada kedua mata. Nah, setelah kita lakukan distance visual acuity, selanjutnya kita lakukan near visual acuity. Nah, untuk pemeriksaan near visual acuity ini kita membutuhkan reading atau yang disebut test reading atau reading test. Kita membutuhkan kartu namanya madu manis. Nah, di sini kita meminta pasien untuk membaca kartu madu manis ini dari baris atas sampai pada baris yang pasien masih bisa baca. Nah, di sini kita lakukan pertama dulu tanpa koreksi. Nah, kita ukur jarak antara mata pasien dengan kartu madu manis tersebut. Dan kita catat juga sampai pada baris keberapa pasien masih bisa membaca dan pada jarak berapa sentimeter. Nah, selanjutnya kita cobakan dengan lensa koreksi tadi untuk membaca kartu madu manis ini. Pasien bisa sampai baris keberapa dan jarak membacanya itu berapa senti. Nah, jika jarak membacanya ini tidak sampai 0,6 m dan sudah dengan menggunakan kacamata koreksinya, maka kita bisa mencobakan dengan alat bantu berupa magnifier, baik berupa dome, hand magnifier, ataupun stand magnifier, ataupun dengan menggunakan aplikasi elektronik berupa WeZoom. Kemudian kita catat ulang hasil dari pemeriksaan near visual acuity dengan menggunakan alat bantu tersebut. Nah, setelah memeriksakan visus pada pasien low vision, kita lanjut dengan pemeriksaan tes sensitivitas kontras. Nah, tes sensitivitas kontras ini kita menggunakan kartu Lea simbol namanya. Nah, kartu ini terdiri dari beberapa plat dan masing-masing plat ini terdiri dari 5 simbol atau 5 angka yang berbeda masing-masing kontrasnya di setiap plat. Nah, kita menginstruksikan pasien untuk membaca angka ataupun simbol yang ada pada masing-masing plat. Nah, selanjutnya kita catat hasilnya, berapa simbol yang pasien bisa baca, kita jumlahkan mulai dari plat pertama sampai dengan plat akhir yang pasien masih bisa baca. Nah, setelah kita melakukan tes sensitivitas kontras, kita lanjutkan dengan pemeriksaan color test. Nah, pemeriksaan color test ini kita lakukan dengan menggunakan alat Farnsworth ataupun dengan menggunakan color card. Nah, di sini kita meminta pasien untuk membedakan warna. Selanjutnya, kita minta pasien untuk menggabungkan beberapa warna yang warnanya itu terdekat. Jadi kita meminta pasien untuk mengumpulkan, misalnya kita menggunakan color card. Jadi kita meminta pasien untuk mengumpulkan
warna-warna yang dirasa warnanya itu mirip. Nah, setelah kita melakukan color test, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lapangan pandang. Nah, pemeriksaan lapangan pandang di sini kita menilai dari 4 sisi, yaitu dari sisi temporal, dari sisi nasal, dari sisi superior, dan dari sisi inferior. Nah, di sini kita nilai apakah terdapat pengurangan derajat lapangan pandang atau tidak. Nah, karena kita tahu bahwa pasien low vision itu kriterianya itu memiliki pengurangan derajat lapangan pandang yang kurang dari lebih dari 10%. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan beberapa pemeriksaan terhadap pasien low vision ini, selanjutnya nanti kita tentukan penata laksanaan untuk pasien low vision ini apa. Karena penata laksanaan pasien low vision ini ada 2 jenis, yaitu dengan optik dan non optik. Nah, untuk optik kita bisa mengedukasi untuk penggunaan kacamata. Kemudian setelah itu kita juga bisa memberikan alat bantu berupa magnifier, baik berupa dome, hand magnifier, stand magnifier, ataupun dengan penggunaan elektronik berupa aplikasi Wizzoom. Nah, untuk non optik kita bisa menganjurkan misalnya untuk penggunaan pemakaian tongkat dengan modifikasi lingkungan khusus pada pasien-pasien yang sudah memiliki lapangan pandang yang sudah sangat berkurang. Nah, seperti demikian bagaimana kita mengassesmen pasien-pasien low vision. Terima kasih.